memulai ibadah kita, jangan lupa persiapkan hati, pikiran, Alkitab kalian, dan jangan lupa bukunya. Namun sebelum kita memulai ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bu Guru, Yesus itu cinta nggak sih sama kita? Cinta sama saya dan sama kamu. Oh, kalau saya kulitnya hitam, Tuhan Yesus cinta nggak? Cinta. Oh, berarti Tuhan Yesus cinta semua anak. Cinta kepada semua anak. Maka dari itu, saat ini kita akan bernyanyi Yesus cinta semua anak. Mari adik-adik berdiri. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberkati kami, melindungi kami, bahkan menjaga istirahat malam kami Tuhan, hingga kami terbangun pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau tahu keadaan dan kondisi kami Tuhan. Kami belum bisa beribadah di rumah-Mu, melainkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, berikan terang Roh Kudus-Mu, berikan ketenangan Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu dapat kami jadikan pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Sinta, biarlah menjadi terang dan garam bagi dunia. Hapuskan dosa kami sebelumnya Tuhan Yesus, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kalau anak kecil disayang Tuhan Yesus tidak, Bu Guru? Disayang, walaupun kecil lemah, Tuhan Yesus sayang anak kecil. Di dalam Alkitab, di dalam Markus 10 ayat 16, di situ tertulis bahwa Tuhan Yesus memeluk anak kecil dan memberkati mereka. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Nah, sekarang kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 157 ayat 1 dan 158 ayat 1. Yesus mengisi Allah. Kita nyanyikan bahasa Bataknya terlebih dahulu. Yesus mengisi
Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kami di sini, Bapak Ibu guru sekolah minggu, menemani kalian dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Guru akan menyampaikan sedikit tema kita dan ayat Alkitab yang akan menjadi panduan kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bahan Alkitab kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Pak Guru ulangi ya. Bahan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Nanti Pak Guru akan sampaikan ataupun bacakan untuk kalian semua, dan kalian boleh persiapkan, kalian boleh ikut di dalam hati, bahkan boleh bersama-sama membaca di rumah kalian masing-masing. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pak Guru ulang sekali lagi ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, adik-adik. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu Tuhan mengasihi aku dan kamu. Ya. Tadi kita sudah mendengar bersama di lagu pertama ya. Dikatakan di situ Yesus sayang padaku. Ya. Di sini ada satu gambar adik-adik. Simpel saja sih gambarnya, yaitu ada gambar love, ya, ataupun gambar ya simbol kasih sayang, ya. Jadi ini adik-adik nanti boleh digambar di rumah, kemudian boleh dikasih ke teman-temannya ataupun ke adik-adik. Dikatakan dalam firman Tuhan, adik-adik, salah satu pengingat ataupun sekaligus ajakan yang ditujukan bagi semua anak, yaitu kita harus berpedoman pada kisah Petrus dan Kornelius. Kenapa ya kita harus berpedoman pada kedua kisah orang tersebut? Di mana dikatakan bahwa kedua-duanya memiliki perbedaan, ya. Perbedaan, yang satu Yahudi, yang satu non-Yahudi. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Kornelius sangat mencintai, sangat menyayangi Petrus. Ya, dikatakan di situ. Kornelius tidak membeda-bedakan. Walaupun Petrus berkulit hitam, ya, atau berambut keriting, atau berkulit kuning langsat, ya, tetapi dikatakan di situ di dalam kisah bahwa Kornelius tidak membeda-bedakan Petrus. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, adik-adik, ya, berbicara tentang cara Tuhan menjelaskan tentang sesamanya, yaitu kita dengan orang lain. Ibaratnya ya,
kita ini belajar di dalam satu kelas. Di dalam satu kelas itu berbagai macam latar belakang, baik dari segi agama, ya, suku, bahkan dari segi warna kulit juga pasti akan berbeda. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk saling membeda-bedakan. Jangan karena kita merasa itu lebih putih, kita harus menyombongkan diri. Tidak. Atau rambut kita lurus lebih bagus dibandingkan kawan-kawan kita yang keriting. Tidak boleh. Alkitab dan Tuhan tidak memperbolehkan hal demikian. Lebih lanjut lagi adik-adik, dikatakan tadi pada ayat 34 sampai 35, ya, Pak Guru ulangi di ayat 34-nya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ingat adik-adik, Tuhan aja nggak mau membeda-bedakan ciptaannya. Masa kita sebagai ciptaan Tuhan harus membeda-bedakan? Nggak boleh seperti itu. Oh, aku orang pribumi, aku asli Indonesia, nggak ada yang kayak gitu. Ya, semuanya sama di mata Tuhan. Tadi kita sudah dengar bersama ya di ayat 34, Allah tidak membedakan. Ya. Nah, jadi itu dikatakannya. Kemudian adik-adik, ya, pada ayat 34 sampai 35 jelas dan tegas dikemukakan bahwa Allah sama-sama menyayangi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Ya. Yesus sayang padaku. Nah, kurang apa lagi tadi? Itu lagunya cukup indah sekali kalau kita nyanyikan bersama-sama. Dikatakan di situ kuning kulit, ya, kuning putih hitam warna kulit tadi ya. Itu tidak boleh. Di dalam lirik lagu itu tadi tidak dikatakan jangan kita membeda-bedakan. Ya, apalagi kita hidup di dunia ini, kita sama-sama menyembah Tuhan. Ya, kita punya Tuhan, kita punya cara sendiri untuk menyembah Tuhan. Jadi tidak usah kita merasa, oh saya lebih bagus, oh agama saya lebih baik, oh suku saya lebih ramah. Ya, oh kalau saya berhari raya baju baru, nggak bisa seperti itu. Tuhan tidak memandang dari hal demikian adik-adik. Tuhan tidak membeda-bedakan. Ya, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Bayangkan luar biasa kalimat itu ya. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Masa kita tidak saling mengasihi? Ya, jadi itu adik-adik. Kemudian, ya, dikatakan juga di dalam Alkitab ayat 34 dan 35 tadi, ya, semua bangsa dengan latar belakang yang berbeda-beda tidak dibedakan oleh Allah. Bayangkan, ya, setiap orang dari bangsa mempunyai latar yang berbeda-beda tidak dibedakan oleh Allah. Saya Batak kan gitu. Ya, saya Kristen. Saya punya kawan Jawa. Ya, beragama Islam. Kita harus bedakan. Tidak, adik-adik. Kita tidak boleh mengatakan itu sama-sama. Saya tidak seiman dengan kamu. Tidak boleh. Kita harus saling mengasihi. Jadi dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya memperlihatkan bahwa
walaupun setiap orang dengan latar belakang yang berbeda, namun percaya pada Tuhan serta melakukan kehendaknya, akan berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan, luar biasa ya. Akan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tidak membedakan, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu adik-adik. Jadi kalau kita berada di dalam satu lingkungan atau di dalam satu ruang kelas, ya, kita harus saling mengasihi adik-adik. Jangan kita di dalam kelas, siapa di sini yang beragama Kristen, berteman dengan aku? Tidak boleh. Siapa di sini yang orang Batak, mainnya dengan aku? Itu tidak boleh. Tidak akan berkenan kita di hadapan Tuhan, adik-adik. Tuhan tidak suka yang seperti ini. Kita harus bisa menghindari sifat-sifat yang seperti ini. Ingat, tadi dikatakan bahwa ya, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, Tuhan akan perlihatkan, dan setiap orang yang melakukan kehendaknya akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks Alkitab ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tolak ukur di dalam Tuhan. Apa saja? Yang pertama, anak sekolah minggu diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana menghargai orang lain tanpa harus memandang. 1. Warna kulit. 2. Suku. 3. Bahasa. 4. Agamanya. Itu harus kita perhatikan adik-adik. Hal yang harus kita ambil ya untuk kita jadikan tolak ukur di dalam Tuhan. Kita tidak boleh harus memandang ataupun membeda-bedakan orang lain dari warna kulit, suku, bahasa, agama. Tidak boleh. Ya. Kalau kita lakukan hal demikian, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan senang dengan orang-orang yang mampu mengasihi sesamanya walaupun berbeda. Tuhan senang dengan orang-orang yang mampu mengasihi sesamanya walaupun berbeda. Mengapa demikian? Jadi, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan sesama kita sehingga kita pun layak sebagai anak Tuhan. Bayangkan ya, udah duluan loh adik-adik. Allah itu mengasihi kita. Jadi jangan kita sok jago, sok hebat. Karena kalau saya lihat banyak kali orang Batak ini yang sok-sokan ya. Salah satunya, apalagi kalau udah jadi pengacara, galekan. Ya, orang Batak itu dikenal sebagai pengacara, tokat katanya. Karena tegas, suaranya besar. Ya. Hal demikian nggak boleh, harus membeda-bedakan ya. Semua itu sama di mata Tuhan. Ya. Itu artinya apa? Kita harus mensyukuri talenta yang dikasih ataupun yang diberikan oleh Tuhan. Jangan karena bisa bernyanyi
Dia hanya berteman pada teman-temannya yang bisa bernyanyi. Ya, kita ini semua sama, tidak untuk dibeda-beda. Ya, saya ulang kembali tadi ya. Tuhan senang dengan orang-orang yang mampu mengasihi sesamanya walaupun berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan sesama kita, sehingga kita pun sebagai anak Tuhan. Jadi itu adik-adik, hal yang harus kita perhatikan, dan itu juga bisa kita jadikan contoh. Kita harus saling mengasihi walaupun berbeda. Ingat, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Satu contoh adik-adik sebelum kita akhiri, ya, contoh yang dapat kita berikan, apalagi kita ini ya, berbaur atau berinteraksi dengan orang lain, ya, yaitu saat anak memiliki teman yang berbeda agama darinya, maka anak harus belajar menghargai teman tersebut. Itu ya adik-adik, kalau kita di dalam kelas, di dalam gang, di dalam kampung kita, ataupun di dalam keluarga kita ini bisa saja berbeda-beda ya. Kita harus bisa menghargai teman, keluarga, sahabat yang berbeda dari kita. Ya, kita harus belajar menghargai. Makanya ada istilah hargai dulu orang lain sebelum kamu dihargai. Tuh harus perhatikan adik-adik, jangan dikit-dikit tuh. Aku mau ke gereja, hargai aku, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, tindakan menghargai yang dapat dilakukan, salah satunya apa adik-adik? Kalau kita bertemu dengan teman kita yang lagi merayakan Idul Fitri, Nyepi, Imlek atau Waisak, atau sebaliknya misalnya, ya kita harus mengucapkan selamat kepada mereka. Tidak usah takut untuk mengucapkan selamat. Ya, itu cara kita untuk menghargai orang lain. Jadi itu harus kita perhatikan adik-adik. Sebelum Pak Guru akhiri, ada sedikit gerakan, nggak nyanyi sih, ya. Kalau ada adik kamu di situ, kalian bangkit berdiri, berhadapan-hadapan, ataupun tidak usah berhadapan-hadapan ya. Bolehlah berdiri seperti Pak Guru di sini. Kemudian kalau tidak ada teman kamu atau adik kamu boleh sendirian, tidak apa-apa. Ya, yang kamu harus lakukan apa gerakannya? Gampang saja, ya. Yesus mengasihi aku dan kamu. Kalau misalnya kamu punya adik, ya, seperti yang saya katakan tadi, boleh kamu tunjuk adik kamu. Tapi kalau kamu tidak punya adik ataupun kamu sendiri, kamu tunjuk aja laptop ataupun HP kamu. Artinya apa? Saya dan yang ada pada orang-orang yang kamu kasih. Jadi seperti dia, saya ulangi ya, kalian boleh mengikuti. Yesus mengasihi aku dan kamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kabar baik, di mana Tuhan masih memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kami jadikan pedoman hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca dapat kami aplikasikan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Biarlah Tuhan mengasihani. Biarlah kami Tuhan mengasihani sesama kami yang berbeda dengan kami, seperti Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi. Tuhan, sertai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami hingga kami selesaikan. Dan biarlah Tuhan kasih karunia yang ada pada Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Sintang, berkati kami selalu, berikan kami kesehatan, sukacita, jauhkan kami dari segala penyakit. Lebih Tuhan, pada pandemi COVID-19 ini, jauhkan kami Tuhan, bahkan hilangkan Tuhan Yesus COVID-19 dari bumi ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, ibadah kami, sekolah kami seperti sedia kala. Terima kasih banyak Tuhan. Serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Hapuskan kami atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 71, Bison Adong Buboan Tuhan. Menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.